Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kita tak bosan-bosan mendengarkan Bang Edis TV berdiskusi melawan polemikus-polemikus ataupun apologet Islam yang berlagak tahu dan selama ini menganggap dirinya lebih ahli dalam Alkitab ketimbang umat Kristen. Nah, ketika berjumpa dengan Bang Edis TV, mereka baru tahu karena Bang Edis TV ternyata punya pengalaman mempelajari Al-Quran kurang lebih 13 tahun. Dan itu sebabnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan sangat tajam dan disampaikan kepada apologet Islam atau juga polemikus-polemikus yang mencoba berhadapan debat dengan Bang Edis TV. Dan akhirnya mereka semuanya kalang kabut dan tidak mengerti. Apalagi mereka hanya bisa berbahasa Arab dan menghafalnya, tapi mereka tidak mengerti arti, makna, dan juga tafsiran-tafsiran yang sesungguhnya. Ini dia videonya. Ini dari diskusi-diskusi yang lalu itu sudah mengakui ya Syekh Kilap ya bahwasanya umat muslim itu sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran begitu ya. Betul, fakta. Ya, bagaimana menurut pendapat Pak Apin? Ini temanya ini ya memang jelas. Siapa yang mengumumkan Muhammad? Umat muslim. Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya kebahasa keluarnya nih. Ya Pak, Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Nah. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu. Memang stop menuhankan Muhammad, ya memang benar. Dia bukan pencipta kok. Iya, lalu kenapa dia dituhankan? Sudah tahu dia bukan pencipta, sudah tahu dia manusia biasa, lagi tersihir. Tapi kenapa dituhankan begitu loh? Kami umat muslim tidak menuhankan dia, hanya menganggap dia sebagai rasul. Oh begitu. Kalau Ya bagaimana Pak Muhammad Syekh Kilap? salah. Kenapa Syekh Kilap? Masalah mentuhankan ya. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak mentuhankan. Kalau saya bicara saya pribadi di sini ya. Nah, tapi sebagian Muslim memang Mas ada ini fakta, tapi saya ini berbicara sebagai Muslim, takut saya dituduh menista agama ini. Tapi fakta yang saya lihat ada banyak sebagian Muslim tidak mentuhankan Muhammad, tapi mentuhankan manusia. Waduh, bahaya ini tambah parah ini. Dia itu lebih Contohnya parah. Pak? Contohnya Syekh? Aduh, saya takut ini. Enggak. Ustadz Wipi. Wapi. Gini ya. Gimana Pak, contoh? Tahu. Ada orang cium kaki Habib. Tahu kan mungkin itu bahkan minum bekas air cucian kakinya. Ya itu mengkultuskan. Menurut saya itu sangat mengkultuskan orang, bukan lagi baginda Nabi yang dia kultuskan, tapi orang yang kurang jelas lah menurut saya. Itu lebih parah itu. Ya. Ya bagaimana? Dan bagaimana Pin?
Itu bukan menuhankan. Kan? Kan kalau ngomong sama mereka begitu, orang Syekh. seperti para hamba. Syekh Kilap. Ya, maksudnya begini. Tolong Bang Edis ya, ntar dulu Silakan, ya. silakan. Jadi kalau apa disampaikan tadi oleh saudara saya ini memang itu kita hanya mereka sebagai para habaib ya, yang jelas mereka punya berkah ya, hanya sebatas apa namanya mengambil berkah dari mereka, bukan berarti kita menyembah mereka. Jadi pemahamannya salah. Jadi kita kembali aja, kita masih Betul kan? Betul kan, Syekh? Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad dan keluarganya. Mereka nggak mau, Syekh. Jadi Syekh aja lah yang menghadapi yang sesama muslim. Kalau sama Bang Edis aja. bukan begini Pak Epen, bahwa di sini seorang muslim pun dia sudah setuju dengan saya begitu loh, bahwa banyak dari kalangan kalian sampai sekarang itu masih menuhankan orang-orang yang dikatakan keluarganya Muhammad begitu loh. Nah, stop menuhankan Muhammad ini memang benar. Memang benar, betul. Ya silakan Syekh, gimana Syekh? Ya. Silakan Syekh, gimana Syekh? Ya, yang sebetulnya sih pemahaman, ya satu kata, kita harus lebih banyak belajar lagi. Sekarang kan orang belum mampu mencium batu hajar aswad, tapi nisan kuburan yang itu belum jelas kuburan siapa dicium-cium. Nah itu. Ya, itu apa maksudnya ya? Kalau kita rurut dari Quran, hadis maupun asar sahabat atau ulama, ada enggak menyuruh nyium batu nisan kuburan dengan apa? Mengalap barokah atau ingin barokah. Siapa sih yang mempunyai barokah di sini? Ya, bi barokah. Quran menjelaskan yang punya berkah itu siapa? Itu ya Allah. Ya. Bukan, kata mereka yang punya berkah itu keturunannya Muhammad. Kan sudah saya bilang, Syekh, mereka kan sudah meninggalkan Al-Quran, Syekh. Ya mungkin di sini saya dengan sebagian muslim mungkin ada perbedaan pendapat dalam hal ini ya. Itu harus mungkin saya. Tapi kalau untuk saya, karena kan kalau untuk saya manusia itu sama. Dalilnya apa? Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Ya, yang paling takwa. Dan tandanya orang takwa itu seperti apa? Orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah, sudah mengenal Allah, itulah yang paling takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah, ya ayuhan nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ubudu, kenalilah aku. Siapa aku? Rob kamu, ladzi yang telah menciptakan kamu min qablikum dan orang sebelum kamu, la'allakum supaya engkau tatakun bertakwa. Jadi menurut saya takkan mungkin muslim bisa mi'raj, naik level bertakwa kalau belum kenal dengan Tuhannya. Ya, seperti sholat menyembah Allah, apa yang kau persembahkan dan mendapatkan hasil apa. Jadi menurut saya untuk pesan untuk ke para muslim, kalau ingin takwa, ingin punya derajat di hadapan Allah, yaitu kenali dululah siapa Tuhan kita Allah itu. Karena kan kita diperintah, ya ayuhan nasubudu rabbakumul ladzi. Ya, tafsirnya di situ ada di kitab Tijan Adarori itu ya, di situ tafsirnya. Jadi kita itu harus kenal dulu dengan Allah. Karena yang saya herankan begini Syekh, kenapa setiap muslim yang ilmunya dalam begitu seperti Syekh Kilap itu mengakui bahwa banyak muslim sudah menuhankan Muhammad, tapi kalau yang ilmunya ecek-ecek dia nggak sadar gitu, gimana itu coba? Maksudnya begini Syekh, coba jelaskan kepada Epen bahwa banyak umat muslim yang mempertuhan keluarganya Muhammad seperti itu. Muhammad dan keluarganya, silakan. Ya, diakui tidak diakui memang ikhwan saya itu mungkin masih banyak mengkultuskan gitu ya, mengkultuskan agak berlebihan. Sedangkan Allah dalam Al-Quran melarang berlebih-lebihan, termasuk kepada baginda Nabi. Baginda Nabi kan dia tidak mau sebetulnya dikultuskan, karena saya ini adalah orang biasa, sama seperti kalian, makan, minum, dilempari, kena sakit gitu ya. Enggak,
Tapi ya maaf di sini Tapi mungkin kencingnya yang diminum loh, Syekh. kencingnya ya setahu Iya saya betul lah, darahnya. kencingnya Darah. darahnya diminum. Ya kalau darahnya ada hadis itu ya. Iya, Tapi kalau makanya. kencingnya saya nggak tahu ya. Iya, kencingnya bahkan ludahnya juga. Ludahnya Muhammad itu kalau dia Muhammad meludah itu harus ditampung oleh para sahabatnya. Kalau ludah saya tahu ada hadisnya, Nah. ke darah ada, tapi kalau kencing saya belum tahu ya. Kencing juga. Saya kurang informasi. Kencingnya Muhammad tuh diminum. Dan katanya tidak ada air yang lebih segar daripada kencing Muhammad. Nah, menjadi pertanyaan, kalau tidak ada air yang lebih segar dari kencing Muhammad, apakah dia minum kencingnya sendiri? Nah, itu pertanyaan kan? Aduh. Saya harus cek itu saya kekurangan informasi masalah itu. Mungkin coba Saya- ditanya dulu Epen. Coba gimana Epen? Oh, Bang Edis mau berbicara dengan Bang Epen, silahkan. Boleh. Silakan Epen Saya tanggapannya. sama Bang Idis dulu ya. Ya, silakan. Jadi begini ya, coba mengenai tema yang disampaikan oleh Bang Idis ya, stop menuhankan Muhammad, seperti yang saya bilang bahwa memang pantas. Dia memang gak bisa kita nuhankan dia. Karena Iya, Tuhan tapi itu kenapa ada. masih saja menuhankan dia? Contohnya begini, Bang. Contoh apa yang kalian lakukan? Contoh begini. Saya tanya dulu sama Bang Epen. Bang Epen, kalau ada seorang muslim, dia meminta kepada taruhlah misalnya namanya Sarifuddin. Oke? Si Sarifuddin ini sudah meninggal 500 tahun yang silam. Dia meminta kepada si Sarifuddin ini, wahai Sarifuddin, dengarkanlah kami Sarifuddin yang sudah meninggal 500 tahun yang lalu Sarifuddin. Kira-kira itu perbuatan musyrik nggak? Musyrik, Kenapa itu musyrik? artinya menuhankan bukan selain daripada Sang Pencipta ya kan? Oke. Kalau Baik kami ya. umat Dia muslim menuhankan. ya, Oke. selain daripada Allah ya memang musyrik. Oke. Artinya Anda sudah mengakui bahwa ketika ada orang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, artinya Anda sudah mengakui itu adalah perbuatan syirik karena menuhankan orang yang meninggal. Nah, sekarang bagaimana dengan umat muslim yang meminta-minta kepada Muhammad yang sudah meninggal? Yang berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu. Jadi begini Bang Edis, seperti yang Bang Edis kutip tadi itu sebenarnya bukan meminta ya, itu hanya sebuah lagu-lagu Islami, salawatan. Kan tapi itu. Kan beda kan? Silakan. Tapi sebetulnya kan kalau yang itu sebetulnya secara gue sama Bang Edis ya. Sebetulnya itu bukan suatu permintaan sebetulnya. Cuman masalahnya lagu. Itu Begini, betul Syekh. betul kalau itu. Begini Syekh Kilap ya. Kan kalian meminta kepada Muhammad supaya kalian didengarkan oleh Muhammad. Dengarlah seruan kami, kan gitu. Iya betul, tapi Bang Edis itu hanya sebuah, menurut saya itu hanya sebuah syair. Jadi itu tidak termasuk karena ibadah ritual, tidak. Nah, ini Karena kan. kalau kita cari ya seperti itu diperintah sama siapa? Andaikannya seperti itu diperintah siapa? Sebetulnya nggak ada. Kalau itu karena kan yang saya tahu kita disuruh bersolawat ya. Bersolawat. Yang saya tahu solawat itu kalau baginda Nabi mengajarkan ya baginda Nabi mengajarkan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang panjangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala dalam at-tahiyat itu ya solawat Ibrahimiyah. Cuman itu yang saya tahu. Tapi kan ada karangan ulama-ulama gitu banyak ya solawat, ada nariyah, munjiat, ada tibil kulub dan lain-lain gitu ya. Tapi kan itu sebetulnya kita ini berdoa itu ya, mendoakan baginda Nabi. Pertanyaannya, kok baginda Nabi didoakan? Ya. Kita berdoa kepada baginda Nabi, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami sholli, sebab Engkau mengasihi ala Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad. Loh kok seorang muslim mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad? Atau apakah Nabi Muhammad dalam keadaan seperti apa?
sampai didoakan. Mungkin orang luar orang Islam apa namanya bertanya-tanya mungkin ya. Sebetulnya itu kalau saya kita berdoa ke baginda Nabi Muhammad sebetulnya seperti kita menyenterkan senter ke cermin. Jadi sebetulnya itu Tapi gini Syekh, apakah Muhammad sendiri itu dia mengucapkan itu? Allahumma sholli Ya Allah, tolong limpahkanlah kerahmatan dan keselamatan bagi Muhammad dan keluarganya begitu. Apakah Muhammad berkata sedemikian? Aduh, kalau masalah itu ya jujur saya belum menemukan hadisnya Nah, ya iya. kalau masalah itu. Belum menemukan hadis itu. Kalau kita seperti Bang Eris kan berkata bilang waktu itu, apakah sholat Muhammad sama bacaannya dengan saya? Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau masalah itu berat ya? Saya bingung. Berat itu. Karena kan gini, seolah-olah ya Allah limpahkanlah kepada masa kayak gitu ya. saya menurut saya jujur belum saya menemukan itu ya. Jadi kan di sini kan dalam sholat usoli kama roaitumuni solu kama sholat engkau seperti sebagaimana kamu melihat biasa sholat. Sebagaimana engkau melihat aku sholat ya. Pertanyaannya untuk saya, apakah saya melihat baginda Nabi sholat? Ya jauh jaraknya. Iya makanya itu. Karena begini. Karena antar mazhab pun kan beda-beda sholatnya. Ya beda. Ada yang mazhab begini mengatakan kalau Al-Fatihah itu ada yang dibilang basmalahnya dibaca, ada yang bilang tidak. Iya. Ada yang kunut, ada yang kunut, ada tidak kunut, ya kan? Iya. Ada yang begini-begini, ada yang tidak. Iya. Jadi yang mana sebenarnya yang sholat yang seperti Muhammad ini kan gitu? Kalau saya dikatakan ya, tapi itu sepengetahuan saya ya. Dari hadis istri-istrinya, berarti Ummu Umamah, Ummu Habibah, Aisyah, yang saya ketahui ya baginda Nabi sholat itu sepengetahuan saya memang beda-beda. Dalam satu sisi dia sholatnya mungkin kayak gini, tapi di sisi lain kayak gini. Jadi kan yang meriwayatkan hadis seperti istri-istrinya, saya percaya kepada istri-istrinya karena dekat. Oh Muhammad ini sholatnya kayak gini. Kata istri yang lain. Berarti kemungkinan Muhammad sholatnya ngasal-ngasalan. Ngasalnya kalau dia konsisten mungkin ya. Nggak konsisten berarti ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Nah, tapi herannya begini, mazhab itu ngeyel begitu bahwa wajib kunut, yang lain bilang nggak wajib kunut. Ini gimana? Tapi bagaimana dengan begini, Syekh? Bagaimana dengan pernah nggak gitu Syekh merasa curiga bahwa itu adalah akal-akalan supaya antar mazhab itu menjadi tidak terlalu tajam perselisihannya begitu. Artinya begini, ini mazhab ini sholatnya kunut, mazhab A sholatnya tidak kunut. Berarti gimana caranya biar mereka damai ini? Maka marilah kita mengarang sebuah hadis, kadang-kadang Muhammad kunut, kadang-kadang nggak kunut. Nah, bagaimana kira-kira kalau itu sebuah karang-karangan belaka seperti itu? Untuk mendamaikan dua sholat yang berbeda. Itu bisa jadi ya saya. Masukan yang bagus untuk bahan penelitian saya. Kemarin juga kan saya masuk ke room Kristen. Saya di sini berbicara tentang hadis baginda Nabi menyuapi orang buta di Madinah. Kata dia, Bang Syekh, itu hadis palsu. Hadis palsu? Ya, saya terkejut. Loh, kok hadis palsu? Ya terima kasih atas infonya ya. Saya akan cek. Ternyata dicek betul itu hadis batal sanadnya. Aduh, udah saya hancur di situ. Iya, makanya saya malu di situ. Begini Syekh. Saya melihat dan ini bahkan menurut orang-orang Islam sendiri bahwa seseorang yang dinamakan Bukhari ya, dia itu mengumpulkan kalau tidak salah itu sekitar 600
ribu hadis. Dan didapatinya bahwa yang sahih itu hanya sekitar 6.000. Artinya yang 99% yang beredar, hadis-hadis yang beredar, riwayat-riwayat yang beredar, cerita-cerita yang beredar tentang Muhammad, artinya bohong. Sebetulnya Bang ya, kalau masalah hadis palsu, saya jujur, saya punya Pemalsuan hadis ini apa? Tujuan pemalsuan hadis? pemalsuan hadis segini Bang ya, tujuan pemalsuan hadis, contoh ginilah, ya, mungkin ngerti. Seperti saya jualan air, ya, seperti saya jualan air ini, supaya saya laku, saya bilang ini air sudah dipegang sama Pak Jokowi. Mantap memang Anda ini. Ngerti tidak maksudnya? Iya, makanya. Jadi kan saya ini berbohong untuk keuntungan saya. Ini air beli apa? Karena air ini udah dipegang sama Pak Jokowi, air hebat. Tapi jangan salah Bang, gini. Jangan salah gini. Misalnya ya, mazhab tertentu dia bersikeras bahwa wajib kunut. Ya. Sementara mazhab yang lain bersikeras kunut tidak wajib. Ya, betul. Lalu muncul sebuah informasi bahwa Muhammad sendiri kadang kunut, kadang tidak kunut, supaya kedua orang ini tidak tajam perselisihannya. Nah, saya mau gini, Syekh. Di dalam sebuah hadis, Muhammad itu memang mengizinkan umat muslim itu untuk berdusta dalam hal mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nah, makanya begini. Supaya mazhab yang kunut dengan mazhab yang tidak kunut ini tidak bertikai, maka harus berdusta ini. Ya, supaya mereka diberikanlah informasi kepada yang kunut dan diberikanlah informasi kepada yang kunut, informasi yang bohong, yang dusta, supaya mereka bisa berdamai. Sesuai dengan ajaran Muhammad, umat muslim bolehlah berdusta, boleh mengucapkan kata-kata bohong dan dusta demi untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkelahi. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang memberikan kabar-kabar bohong, karena ya Muhammad sendiri membolehkannya. Seperti itu. Berat ya. Ya berat memang. Berat. Aduh ya, memang saya dalam hal itu kan saya juga kan jujur ya. Tapi ini saya ngobrol-ngobrol lari dari topik itu ya, dari topik. Saya juga kan gini Bang ya. Saya jujur. Saya ini dari kecil, kita udah lompat lagi ya kemana, kita ngobrol kemana-mana lah. Dari kecil didoktrin saya harus mengimani 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Saya bertanya ke guru saya, sampai sekarang jawabannya sama, dari tahun 80 sampai sekarang sama. Mana yang disebut Zabur, Taurat, Injil? Kata beliau, ya udah terkumpul semuanya di dalam Al-Quran. Kata saya, kalau sudah terkumpul di dalam Al-Quran, kenapa masih ditulis 4? Udah aja Muslim wajib mengimani 1 kitab. Ya udah Quran aja. Gitu. Iya, gini Bang, sebenarnya begini. Itu adalah juga karang-karangan orang-orang Islam. Seperti si Zuma, Yusufei dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa Injil yang sebenarnya, Taurat yang sebenarnya, Zabur yang sebenarnya adalah Al-Quran katanya. Waduh. Masalah di agama saya sebetulnya masalahnya masih harus banyak yang harus dibenahi. Kacau balau lah. Ya, masih banyak lah. Sebenarnya kan Muhammad sendiri pernah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya, betul. Dan hanya 1 golongan saja yang akan masuk surga, seperti itu. Iya. Dan semuanya dari 73 itu mengklaim bahwa dialah yang akan masuk surga. Nah, itu dia. Makanya saya bilang ya gimana ya.
sulit sih memang ya, seperti itu. Memang sulit, memang sulit. Memang sulit. Saya juga kan sebetulnya gini ya. Saya ini untuk saat ini ada penasaran itu, saya terus terang kepada Zabur, Taurat, Injil itu yang mana barangnya ya. Tapi kalau lihat itulah ini udah lari lagi. Dalam perdebatan itu memang ada kata-kata dari Bang Juma, siapa saksinya, itu menurut saya lucu itu debat. Itu kan kitab itu ditulis kapan? 2000 tahun ke belakang. Kalau disebut saksinya mana, bagaimana cara membuktikannya? Saksinya kan udah pada meninggal semuanya. Iya, sama seperti periwayatan hadis itu, Syekh. Jadi begini. Iya. Kata Muhammad, kata si fulan berkata kepada ini. Gimana kita mengkonfirmasi bahwa si fulan berkata itu, orang si fulan juga sudah meninggal? Ya, iya. Gitu loh. Makanya yang nulis bahwa si fulan mengatakan begini, terus si fulan mengatakan begini, itu siapa? Apakah dia bertemu dengan si fulan itu? Apakah dia bertemu dengan Muhammad? Kan nggak ketemu? Makanya itu kan hanya katanya bahwa si ini berkata begitu, bukan sang penulis itu langsung seperti itu. Kalau sang penulis itu langsung menuliskannya, ini dari saya begini-begini, itu bisa kita percaya karena sang penulis langsung yang mengatakannya. Nah, sementara sih, ketika saya membaca Al-Quran, saya tidak menemukan siapa penulis Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada ayat yang memerintahkan Muhammad untuk menulis Al-Quran. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Wahai Muhammad, tulislah Al-Quran. Di dalam Al-Quran sayangnya nggak ada. Nggak ada. Itu kan dalam pertama kan penggagas penulis Quran itu kan Umar bin Khattab. Dia minta izin ke Abu Bakar. Abu Bakar menolak sebetulnya. Tidak mau kalau Abu Bakar. Tapi perdebatan di situ saya belum menemukan apa yang diperdebatkan Umar dan Abu Bakar. Umar bersitegang ingin menulis, Abu Bakar bersitegang tidak ingin. Tapi saya nggak tahu apa perdebatan di situ, belum saya menemukan itu. Tapi ujung-ujungnya endingnya mungkin Abu Bakar kalah menyetujui. Lalu Abu Bakar dan Umar menghadap Zaid bin Sabit untuk menulis Quran. Nah, di situ juga Zaid bin Sabit menolak. Tidak mau menulis. Akhirnya kan perdebatan lagi. Akhirnya Zaid bin Sabit kalah gitu ya. Ya setahu saya yang menulis Quran itu 8 orang, itu diantaranya pertama Zaid bin Sabit gitu. Nah tapi jangan salah juga Syekh, jangan salah juga. Jadi sebenarnya kanon atau standarisasi Al-Quran yang berbeda-beda, ya Quran yang di sini beda, di Indonesia beda, di Kairo beda, ini beda, itu sebenarnya baru terjadi umurnya tidak lama, tidak lebih tua dari kakek saya. Iya, baru terjadi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Sebelum tahun 1924 di Kairo, Mesir, Al-Quran nggak ada yang sama. Bahkan ada seseorang peneliti, itu namanya seorang perempuan ya, dia bekas seorang muslimah, ya. Dia itu namanya Hatun Tash ya. Dia mengumpulkan ada kurang lebih 32 mushaf Al-Quran yang berbeda-beda bacaannya. Sampai hari ini itu. Jadi seperti ada mushaf misalnya riwayat dari Qalun, ada riwayat dari Hafs, ada riwayat macam-macam. Jadi ada 32 bacaan Al-Quran yang berbeda. Dan ya, itu sudah diakui oleh ulama sendiri seperti itu gitu loh. Dan sayangnya muslim-muslim yang awam ini ya gimana ya saya bilang ya, terus menebarkan dongeng-dongeng bahwa Quran itu seragam sama bacaannya. Nah, ini yang saya bilang geblek. Enggak. Kalau masalah bacaan saya tahu enggak antara madhab Maliki dengan saya sebagai Syafi'i ya ceritanya jauh berbeda. Saya udah lihat videonya bagaimana mereka cara baca. Saya juga agak aneh gitu ya. Ya tapi saya nggak menyalahkan gitu, mungkin keilmuan saya yang belum sampai ke arah situ ya, ke arah perbedaan itu ya. Tapi ya menurut saya gimana ya? Kalau kita bersitegang dalam saya selalu memantau perdebatan semuanya, saya pantau semuanya itu pada
punya kelemahan masing-masing lah menurut saya. Kalau saya berkata semuanya benar, menurut saya ya, menurut saya. Dalam seperti Bang Edis dengan Bang Juma, siapa yang benar? Menurut saya dua-duanya benar. Ya, Waduh, saya kalau dua-duanya dua-duanya benar, jangan tidak benar juga Ya. itu. Kebenaran itu Ya, tidak dia- mungkin. Ya, Iya, coba, tapi silakan. di sini saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Seorang profesor ahli iptek, dia mengatakan bahwa saya besi 100 ton, kata dia, bisa ngambang di air. Kata dia, ya. Betul nggak? Betul. Saya melihat karena kapal air itu kan ratusan ton bisa mengambang di air ya. Terus itu si profesor itu dibantah sama anak TK. Kata anak TK, saya sangat tidak percaya besi 100 ton bisa mengambang di air. Contohnya apa? Dia ngambil jarum jahit dengan berat 7 gram kurang lebih, dimasukkan ke gelas yang berisi air, ternyata tenggelam. Dia tidak percaya. Saya nggak percaya ada berisi ratusan ton. Ini bukti 7 gram bisa tenggelam. Menurut saya yang kedua-duanya benar, cuman pencapaian yang beda. Gitu. Semuanya benar, cuman pencapaian yang beda. Nah. Dan kalau untuk menurut pribadi saya, kalau ada orang yang bertanya ke saya, agama mana di dunia ini yang paling benar? Jawaban saya gini, agama yang bisa menghantarkan umatnya kepada Tuhannya, itulah agama yang Oke, benar. tapi gimana kalau kita dengarkan langsung dari ini ulama muslim ya, bahwa bacaan Quran itu memang berbeda-beda ya? Ya, siap. Oke, baik. Kita putarkan videonya ya. Ini video Ya, yang siap. viral beberapa tahun lalu, tapi belum kita. Ya. Oke, kita putarkan. Mengatakan orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Nah, kita dengarkan jawaban dari muslim ya. Jawaban dari muslim nih ya. Lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Bentar ya. Jadi ini biar saya konfirmasi dulu kepada orang-orang yang ngawam ya. Kepada orang-orang muslim yang sampai sekarang masih saja menebarkan informasi hoax bahwa bacaan Al-Quran itu sama, tolonglah berhenti kalian menebarkan informasi yang dusta itu. Ya. Ini langsung ulama sendiri mengkonfirmasi memang bacaan Quran beda-beda. Nggak sama bacaan Quran itu. Sampai hari ini bacaan Quran tidak seragam di seluruh dunia. Ya, coba kita dengarkan lagi jawabannya. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Ya, di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz. Oke, sebentar dulu ya. Saya ceritakan dulu. Jadi Gracia Velo ini teman kita, dia membeberkan bukti-bukti. Ini Quran, ini Quran. Dua Quran ini nggak sama, dibuktikan sama dia, ditampilin di kamera. Ini ya mushaf ini sama mushaf ini nggak sama, dibuktikan. Tapi sayang seribu sayang, di penjara seperti biasa, di penjara. Karena apa? Karena kalau Kristen membahas agama Islam namanya penistaan. Tetapi kalau agama Islam membahas agama Kristen seperti yang dilakukan Zakir Naik namanya dakwah. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali nih. Dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash. Ya, riwayat Warash ini dipakai di
menjadi mushaf resmi di Maroko. Jangan terlalu saya tampilkan ya, nanti kita bisa kena ban juga ya. Sebentar, sabar. Kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan karena harus kita seling-seling ya. Kemudian suara aja ya, jangan ala ini. Yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat. Makasih Kak, makasih kereta apinya ya Kak ya. Sebentar ya. Itu tadi sudah ditunjukkan. Ada mushaf Waras, ya, ada mushaf Ad-Duri, ya. Kemudian ada, dia tunjukkan berbagai macam mushaf. Ini ulama ini yang ngomong ya, ulama yang ngomong ini. Kau jangan sembarangan nanti kau bilang ini. Ini ulama yang ngomong ya. Dengarkan lagi. Mushaf ini. Kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Surah kedua ayat 85. Allahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafs. Lihat. Nah, dalam riwayat Hafs bunyinya amma ta'malun, ya kan? Kemudian dijelaskan oleh Ustadz ini, ya. Riwayat Warash itu dibacanya Wallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, ta'malun, yang satu bilang ta'malun, yang satu bilang ya'malun. Karena kita tahu huruf ta sama huruf ya itu kalau titiknya dibuang, harokatnya dibuang memang sama. Huruf ta, ba, sa itu sama semua. Ya kan? Kan Quran kan memang diedit. Diedit dengan diberikan tanda baca. Sebelumnya nggak ada tanda baca. Nggak ada tanda baca sebelumnya. Jadi bacaan yang benar ya malun atau tak malun. Ada dua bacaan. Kita lanjutkan lagi. Nun, Hafs, dan Ya'malun riwayat Warash. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Nah, makasih Kak ya. Terima kasih kakak yang dari Malaysia ya. Gini, ternyata ulama ini mengatakan kesamaan Al-Quran itu bukan sama isinya. Isinya nggak sama. Riwayat dari Wars dengan riwayat dari Hafs tadi beda. Yang satu tak malun, yang satu ya malun. Beda. Ternyata setelah dia katakan, oh yang sama itu bukan isinya Mas Gracia Velo. Yang sama itu cuman susun-susunannya. Berarti isinya beda. Makanya saya bilang, wahai umat muslim, sadarlah kalian. Berhenti kalian menebarkan dusta bahwa isi Al-Quran sama seragam. Nggak sama. Sampai tahun 2025 masih belum sama. Belum sama. Yang satu bilang ya malun, yang satu bilang tak malun. Tapi nanti kalau saya ngomong begini nanti dibilang penistaan. Makasih Kak Remince, makasih. Itu, Syekh. Itu kenyataannya, Syekh. Itu kalau masalah itu saya baru dengar ya. Iya. Yang saya kan belajar ini kan sejujurnya saya belajar ini dari madhab Wars. Hafaz. Saya ini yang saya dari riwayat Hafaz, ya. Iya Hafaz. Kalau yang lain-lain jujur saya tidak mempelajari gitu ya. Ya, Saya baru memang dari Hafaz. memang kebanyakan yang kita pakai ini adalah riwayat dari riwayat Hafs, ya. Nanti kalau kita membahas tokoh yang bernama Hafs ini nanti kita panjang lebar lagi. Cuma saya mau fokus dulu ke sini. Artinya begini. Bahwa ada perbedaan di dalam kitab Al-Quran itu sendiri, bacaannya itu baru satu, ya. Hatuntas itu mengumpulkan, mengoleksi Quran dari berbagai macam negara, dan dia mengumpulkan banyak sekali varian-varian bacaan, perbedaan bacaan. Yang mau saya tanya sama Syekh Kilap begini, Syekh, bener nggak Syekh bahwa dulu pemberian tanda baca atau harokat itu yang tadinya tidak ada harokat diberikan harokat. Jadi menurut versi Wars itu bacaannya tadi tak malun, sedangkan menurut versi Hafs bacaannya ya malun.
Yang mana yang benar kata Muslim? Dua-duanya. Loh, kalau kita jujur nggak mungkin. Itu terjadi karena Al-Quran memang diedit, diberikan tanda baca, tanda harokat ini. Lalu harokat yang benar yang mana? Nah, itu sebenarnya sudah dibahas oleh seorang profesor ya, seorang ahli agama Islam yang namanya Mun'im Siri. Bahwa sebenarnya penyeragaman Al-Quran itu terus-menerus terjadi. Dan terakhir distandarisasi tahun 1924. Tapi sayang seribu sayang, masih juga kelewatan. Sampai sekarang 2025 masih ada perbedaan itu. Nah cuman kalau saya bahas yang tinggi-tinggi begini, ya banyak muslim nggak nyambung gitu loh. Karena ya sulit saya nemukan muslim yang pinter di TikTok ini sih, gitu loh. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya setidak-tidaknya kita jujur gitu loh. Jangan kita menebar kabar-kabar bohong bahwa Al-Quran itu sama bacaannya. Dari zaman Nabi bacaannya sama. Aduh, ini kan kebohongan. Gitu loh. Gini, bagaimana kita bisa tahu bahwa bacaan di zaman Muhammad dengan bacaan di zaman sekarang sama? Caranya kita harus cari Al-Quran dari zaman Muhammad, kita bandingkan dengan Quran zaman sekarang. Udah nggak ada. Nah masalahnya Quran dari zaman Muhammad kagak ada. Karena di zaman Abu Bakar sendiri, menurut riwayat-riwayat Muslim, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis. Ya kan? Lalu bagaimana mungkin di zaman Muhammad ada Quran yang ditulis? Seandainya di zaman Muhammad Quran sudah ditulis, bagaimana mungkin Umar bin Khattab menyuruh kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis? Ini kan sama saja mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau zaman Baginda memang belum ditulis. Mungkin ditulis ya, sama ada kan di situ juru tulis lah itu ya, penulisnya ada ya dari Wiyata. Tapi belum tersusun, memang masih acak-acak. Itu juga masalah. Gini. Kalau memang di zaman Muhammad ayat-ayat Al-Quran itu sudah ditulis di tulang, ditulis di pelepah, ditulis di mana? Seharusnya ya ayat-ayat itu yang dikumpulkan, bukan si Zaid yang menjadi panitia. Ayo dikumpulkan hafalan si anu, hafalan si ini. Saya mendengar cerita ini terus terang saja, ya mohon maaf kepala saya pusing gitu. Ini ceritanya ini sangat sukar dipercaya gitu loh. Kenapa Utsman tidak mengumpulkan dari naskah-naskah yang sudah ditulis itu? Tidak mengumpulkan Quran dari tulang-tulang, dari pelepah apa yang ditulis itu. Kenapa dia mengumpulkan dari hafalan? Karena namanya manusia itu kan tempatnya lupa dan salah. Seperti katanya Dewa 19. Manusia tempatnya lupa dan salah. Coba ketika hafalan si Fulan dengan hafalannya si Fulan berbeda. Apa yang mau kita pegang? Aduh. Makanya kita itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kita itu harus merujuk kepada yang tertulis. Karena orang kalau nggak tertulis itu ribut. Contoh, si Fulan beli apa gitu dari temannya. Cuman cuap-cuap aja. Oh itu harganya sekian. Nggak ditulis. Besok-besok mereka berantem. Oh enggak, kemarin saya beli sekian. Enggak sekian. Repot. Banyak anak cucu, generasi-generasi lanjutan, mereka ribut soal tanah. Karena nggak ada tertulis. Orang tuanya jual beli tanah nih, ya kan? Tapi nggak ditulis. Jadinya nggak ketemu ngomongnya. Oh menurut versi si Anu enggak. Itu tanah itu saya beli dengan harga sekian. Menurut versi ini enggak. Repot. Begitu juga kontrak mengontrak rumah. Kalau nggak ada bekasnya itu jadi perdebatan. Oh enggak.
saya kontrak rumahmu itu tanggal 1 Januari. Enggak, bukan 1 Januari. 1 Februari kan. Ribut. Nyata ya, saya pernah gini. Saya pernah disuruh tukang, saya kan membangun rumah ya waktu itu tahun 2000 berapa, 2017-an waktu itu. Saya disuruh tukang nih. Disuruh tukang beli alat-alat bangunan ke toko bangunan. Enggak saya tulis. Sampai 5 kali saya bolak-balik. Akhirnya apa? Setiap saya disuruh saya tulis. Karena sampai sana saya lupa. Nah, bagaimana mungkin 6.600 sekian ayat dihafal oleh orang, terus dia nggak lupa. Bahkan saya pernah katakan, kalau ada umat muslim yang hafal Al-Quran, saya terjun dari Monas. Kemarin ada challenge itu saya dari Hani Kristianto, ya, Ketua Mualaf Center Indonesia. Dia men-challenge Kumaila. Nah, ya. Buktinya apa? Nggak hafal Kumaila kok, nggak hafal. Makanya cerita-cerita bahwa Quran ditulis menurut hafalan si ini, akhirnya apa sekarang? Beda-beda kan? Menurut riwayat Wars, menurut riwayat Qalun, ya, yang menurut Al-Baqarah sekian, menurut Wars tak malun, menurut Qalun ya malun. Yang mana yang benar? Nah, saya itu baru dengar, aduh, saya berarti ketinggalan terus ini informasinya. Yang malun dan tak malun, aduh. Kita dengarkan lagi ya, mungkin banyak yang baru datang ya, nih. Lihat nih ya. Ini di video yang sedikit ini ya, nih. Tolong teman-teman menyimak ya, nih ya, lihat nih. Ta'malun Hafiz dan Ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk. Nah, ya HP internetnya sejalan. Satu hal yang dilupakan oleh Graziopelo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya, yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, jadi yang sama itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu susunannya, bukan isinya. Kalau isinya beda. Seperti itu, Syekh. Oke, Syekh, gimana, Syekh? Baru kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain atau bagaimana, Syekh? Ya, silakan beri kesempatan kepada muslim yang lain aja. Oke. Ya, terima kasih, Bang. Begitu, Bang Syekh ya. Rizky. Terima kasih, Syekh, Ya, sudah mampir ke sini. sama-sama. Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat Ya. malam. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, setidak-tidaknya Syekh itu kan enak. Kalau ada muslim ke sini nanya jujur ya, santun, kita layani dengan baik gitu loh. Makanya teman-teman yang muslim kalau mau naik kemari, ya jangan marah-marah gitu lah, bawalah ilmu. Orang zaman sekarang itu senangnya yang ilmu kok. Ya, bukan marah-marah gitu. Si Juma suruh buat jawab ini, gitu ya. Makanya pesan saya menebarkan dusta bahwa Al-Quran itu sama bacaannya. Nggak sama ya. Ya, kita telah menyaksikan debat yang begitu luar biasa, dan dari debat ini, dari diskusi ini kita bisa mengambil hikmahnya. Yang tidak baik jangan disimpan, tapi yang baik yang menambah pengetahuan kita, silakan diambil dan jadikan itu menjadi soko guru, pengalaman atau pengetahuan bagi kita untuk menghadapi hidup ini dan untuk melaksanakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, atau juga untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang ingin menyesatkan orang-orang benar. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.